Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL, tapi bukan SQL sih, tapi tema kali ini itu adalah sistem database tentang availability. Ada hubungannya dengan SQL, dan juga kali ini saya akan membahas yang sedikit unik, yaitu penggunaan RAID storage. Ya, kalau kalian tahu apa itu RAID storage, ya nantikan aja di penjelasan saya. Nah, oke, kenapa menjaga sistem itu penting? Karena untuk kelancaran operasi bisnis di era sekarang itu sangat penting, karena ya arus data di era sekarang itu kan cepat dan banyak kan. Jadi kita harus ada sesuatu untuk memanage itu. Dan juga kalau misal itu server dari data yang kita manage itu down, walaupun cuma sebentar, itu bisa mengakibatkan kerugian secara finansial, juga mengganggu kelancaran servis, dan juga merusak reputasi yang paling parah. Ya contohnya kalau misal kita lagi main game gitu, terus servernya down, itu kan kita langsung disconnect kan. Jadi ya itu kan nggak asik. Nah, next kita akan ke faktor yang mempengaruhi availability. Ada 4, dan ya singkatnya gini, failure hardware itu ya karena hardware yang rusak secara fisik, mau itu hard drive, server maupun komponen jaringan kabel itu rusak secara fisik. Terus software error, ya ini sudah jelas, misalnya seri atau patch yang nggak kompatibel dengan device, atau mungkin chattingannya yang salah, itu bisa bikin sistemnya crash. Lalu ada human error. Nah ini udah biasa, karena ya misal kita seperti nggak sengaja ngedelete semua data, atau mungkin kita salah setting gitu kan, ya mau bagaimana lagi. Lalu ada bencana alam. Nah ini yang nggak bisa dihindari, maksudnya bencana alamnya nggak bisa dihindari, tapi datanya bisa dihindari. Itu kan biasanya ngerusak gedung itu satu server langsung rusak, atau mungkin apa ruang server yang meledak gitu, kita tidak tahu. Nah, berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan keamanan bukan meningkatkan sih, ini lebih tepatnya kayak cara mengatasi kerusakan availability di sistem. Nah, yang pertama ada high availability, yaitu memindahkan bebannya dia ke database server cadangan. Yang kedua, disaster recovery, ini nge-recovery database misal setelah bencana alam atau mungkin sistem error yang parah. Ada clustering. Kalau clustering itu menggabungkan beberapa server buat meningkatkan performa. Ada load balancing. Nah, load balancing kebalikan dari clustering, dia membagi beban secara rata di berbagai server. Yang kelima, monitoring. Ya ini simple ya, mantau terus-terusan. Jadi kalau misalnya ada masalah itu langsung terlihat guys. Oke, next. Oke, apa itu RAID? Kalau kalian pernah melihat harddisk yang ditata dalam rak di ruang server, atau mungkin entah di mana, itu namanya RAID, dan saya pun baru tahu sekali. Sebenarnya RAID ini juga storage-nya, kotaknya itu juga dijual di Tokopedia. Kalau kalian pengen mencoba, kalian bisa beli dengan harga yang start 2 jutaan. Saya sendiri sebenarnya pernah mencoba, tapi gagal karena listrik yang gak kuat. Oke, kembali. Jadi apa sih RAID? RAID itu adalah Redundant Array of Independent Disk. Itu adalah teknologi untuk menyimpan data untuk meningkatkan availability di database, karena dia menggabungkan beberapa hard disk jadi satu unit. Yaitu gunanya raknya untuk digabung. RAID itu nawarin redundancy data dan juga toleransi sama disk failure, sehingga kalau misal server down itu kerusakannya bisa minimal dan juga datanya tetap ada. Dan ini biasanya ganti harddisknya itu gampang, tinggal copot, terus pasang lagi, terus setting lagi. Nah, berikut adalah jenis-jenis RAID. Nah, sebenarnya jenisnya ada banyak, tapi kali ini saya akan menyebut
menyebutkan jenis-jenis yang penjelasannya simpel. Pertama adalah RAID 0 atau stripping. Dan ini level paling sederhana dan gak menawarkan redundancy. Nah, level ini cuma gabung beberapa harddisk jadi satu, jadi cuma dipasang aja. Dia kelebihannya ya performanya dia tinggi, kapasitasnya juga banyak. Cuma minusnya dia nggak ada redundancy dan juga rentan disfailure. Jadi cara kerjanya itu begini. Misal ini data dari server, ini turun ke bawah ke dua disk ini ya misalnya. Nah, ini dua disk ini itu menyimpan data yang berbeda, jadi nggak ada duplikasi. Nah, kalau misal salah satunya rusak, ya datanya hilang selamanya. Ya singkatnya sih begitu. Kedua ada RAID 1 mirroring. Nah, ini ngasih redundansi data dengan cara duplikat. Jadi datanya tetap ada walaupun di satunya itu rusak. Dia kelebihannya redundansi tinggi, performa rate-nya terbilangnya tinggi. Dan juga kekurangannya itu dia kapasitasnya setengah dari RAID 0 dan juga biaya lebih tinggi karena butuh lebih banyak harddisk. Cara kerjanya sama, ini data dari server, cuma bedanya ini dua harddisk ini punya data yang sama. Nah, jadi kalau ini rusak ya udah datanya aman. Next ada RAID 5 strip parity ya. Nah, ini kita akan menggunakan sistem yang namanya parity. Dia ngebagi datanya itu secara rata, jadi balance di beberapa harddisk dan nambahin data parity untuk reconstruct data yang hilang. Ya kalau kalian pernah punya harddisk Seagate, ya Seagate misalnya itu kan ada aplikasi dari Seagate yang bisa nge-recovery data, dan mungkin itu adalah sistem parity. Nah, kelebihannya apa? Dia kelebihannya performanya dia balance dibandingkan sama RAID 1. Dia juga toleransi terhadap disk failure, cuma performa RAID-nya lebih lambat. Oh ya, RAID sama RAID itu berbeda ya. Nah, di sini RAID-nya yang lebih lambat. Dia nggak cocok dengan aplikasi yang memang RAID-nya intensif, itu bisa bikin server yang mungkin nge-lag atau mungkin jadi lemot. Nah, cara kerjanya sama juga. Ini 4 server ini menyimpan data yang berbeda dan setiap data ini punya parity-nya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu parity, kita bisa skip yang 10 bentar ke parity. Nah, parity itu data yang bakal dipakai untuk reconstruct ketika data yang di dalam disk itu ada yang rusak. Maksudnya gimana? Nah, parity itu semacam misal kita punya data satu. Nah, data satu ini data full gitu. Data full 1 giga gitu. Nah, nanti bakal ada parity-nya yang dimana parity ini size-nya itu lebih kecil gitu. Ya gambarnya kayak zip lah gitu. Zip itu kan dia yang bisa memperkecil data dari satu, misal data 1 giga jadi berapa ratus MB gitu. Ya gampangannya gitu lah. Nah, cara kerja parity gimana? Data itu kan ditulis dalam format binary 1 dan 0. Nah, misal kita ambil contoh di sini 8 bit ya. Ya bisa kalian lihat sendiri di sini. Misal disk A itu ngambil 4 bit di depan, berarti ngambil 1001 ya ini. Bisa kalian lihat di gambar atas. B ngambil 4 bit yang di belakang ini. Nah, nanti DJ akan dikalkulasi pakai rumus XOR. Nah, dimana hasilnya 0011. Nah, inilah yang bakal jadi parity-nya. Nah, apa kelebihannya? Oke, saya pindah window bentar untuk menjelaskan. Nah, jadi gini, parity itu kalau semisal harddisk kita yang ini rusak, harddisk B rusak. Nah, tapi parity-nya itu masih ada di disk C. Nah, nanti disk A dan disk C itu akan mengkalkulasi binary number ini dengan rumus XOR dan ngembaliin recovery
data dari disk B ini. Ya misal 01 ya 1, 00 ya 0, 01 ya 1, 1 ya 0. Dan hasilnya ya disk B ini. Nah kalau ini sama halnya kalau misal disk A yang hilang juga disk C hilang. Nah tapi gimana kalau misal jumlah dari harddisk itu genap? Nah kalau misal genap penjumlahannya begini. Kalau misal 1 tambah 1 misal kan 2, jadi angka yang genap itu bakal jadi 0, angka yang ganjil itu bakal jadi 1. Itu XOR kalau misal harddisknya jumlahnya genap bisa ada 4 atau mungkin ada 6. Oke, kembali ke PPT guys. Nah parity ini nggak cuma di satu harddisk tapi dia disebar dalam semua harddisk, jadi setiap harddisk itu punya parity-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau misal ada yang harddisk yang rusak itu recovery-nya gampang. Oke, nah kita lanjut ke RAID mirror stripe. Nah ini adalah gabungan dari RAID 1 dan RAID NOR. Nah dia kelebihannya performa lebih tinggi dan juga redundansi data karena gabungin dari kelebihan RAID 0 dan juga 1. Of course toleransi sama disk failure. Ya minusnya ya biaya tinggi tentu saja karena butuh harddisk yang banyak, settingan yang lebih kompleks karena ya harddisknya ada banyak jadi ya lebih kompleks. Cuma dia bisa menggunakan 50% kan data untuk storage ya. Dan cara kerjanya gimana? Nah pertama ini adalah sumber data itu dia bakal ke RAID 0 dulu. Nah habis di RAID 0 dia bakal ke RAID 1. Nah RAID 1 ini dia mengambil data misal data 1 lah, data 1. Nah data 1 ini bakal diduplikat di disk yang lain, lalu dia ke yang kanan yang RAID 1 itu di disk 3 itu ngambil data 2 bakal diduplikat di disk 4 gitu. Oh iya, tambahan untuk yang tadi parity. Oke, saya kesini aja. Nah jadi penggunaan parity itu untuk di storage-nya itu cuma bakal kepake berapa persen dari storage-nya. Jadi misal kita ada 4 harddisk 4 tera gitu. Nah nanti yang kepake di data yang asli itu cuma 3 teranya, sedangkan 1 teranya ini adalah data parity-nya, data itu recovery-nya. Nah jadi ya memang butuh beberapa room untuk nyimpen parity-nya, tapi itu nggak apa-apa karena kita bisa nge-recovery data yang original tadi kalau misal hilang. Oke, next ada authorization SQL. Nah ini kesukaan kalian guys, SQL. Nah SQL ini untuk bagian authorization ya sesuai bahasanya itu untuk ngontrol ya akses user ke database-nya, kayak misal mau ngedit table, view atau mungkin functionnya. Nah ini tuh penting karena kita kan nggak mau kalau misal satu table atau satu database itu bisa diakses semua orang, karena yang ada nanti malah database-nya nggak rapi atau mungkin ya jadi ruwet gitu. Nah ini penting buat jaga keamanan data dan juga memastikan bahwa cuma user tertentu yang bisa mengakses biar nggak dirusak guys. Basic query-nya ada 2, itu grant dan revoke. Grant itu untuk ngasih akses, revoke untuk mencabut akses. Ya udah sih, simpelnya gitu aja sih. Dan kalian bisa lihat query-nya di contoh query-nya di sini, atau mungkin kalian bisa lihat documentation SQL-nya langsung. Oke. Nah, gitu aja pemirsa. Terima kasih telah ya stay sampai akhir video, karena jujur saya juga baru tahu kalau namanya itu
saya dulu nggak tahu itu namanya apa. Saya pernah nyoba itu, tapi ya gagal karena listriknya nggak kuat. Oke, terima kasih udah menonton dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Adios.